tersebut nanti dijawab setelah selesai kelompoknya Dea. Jadi yang pertama ini kita akan bahas tentang presentasi dari kelompoknya Dea ya. Dea, kelompoknya sudah siap nak? Oke, kelompok dia membahas tentang manfaat dan bahaya radiasi dari handphone. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan dari laptop ya, karena laptop dan handphone itu lebih banyak kita gunakan atau lebih sering kita gunakan dibandingkan komputer. Kalau komputer tidak mungkin kita bawa ke dekat kita ya, maksudnya dia perangkatnya pasti ada di suatu tempat. Jadi kita yang mendatangi komputer tersebut. Kalau laptop dan handphone itu lebih sering ada di dekat kita. Misalnya pada saat kita istirahat ataupun rebahan atau duduk ya biasanya kita akan lebih banyak menggunakan handphone atau laptop. Nah, ini bahaya ini akan dijelaskan oleh kelompoknya Dea ya. Alip sudah bergabung ya, Lip? Sudah, Bu. Oke, Alip nanti Ibu minta tolong bahan presentasinya kemarin bisa dikirim nak ke Ibu. Iya, Bu. Ya, nanti kirim via WA aja ke Ibu, jadi biar Ibu nilai sekalian untuk PPT-nya. Tapi kalau mau diperbaiki, silahkan diperbaiki dulu. Misalnya mau ditambahin gambar atau apa, silahkan nanti Ibu tunggu ya, sore ini paling lambat. Oke, Alvin juga ya, Vin? Ya. Oke, nanti Ibu minta dikirimkan PPT-nya. Gimana Dea? Sudah siap? Oke, silakan. Oke, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Pepina, Ahmad Husni, Dina Salma Satriani, Muhammad Rizky Rijal, Muhammad Rejani, dan saya sendiri Pia Putria ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Pada bab 1 ada pengertian radiasi gelombang elektromagnetik, contoh aplikasi atau penerapan radiasi gelombang elektromagnetik, penjelasan singkat tentang dampak radiasi pada handphone. Kemudian bab 2 ada manfaat radiasi handphone, bahaya radiasi handphone. Dan yang terakhir bab 3 ada kesimpulan. Pengertian radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Cahaya tambak ataupun cahaya matahari merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Pada setiap muatan listrik yang bergerak, memiliki percepatan dalam memancarkan radiasi elektromagnetik.
Jika elektromagnet dilihat sebagai gelombang, maka elektromagnet memiliki parameter seperti gelombang yang berupa kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Akan tetapi, jika elektromagnet dilihat sebagai partikel, maka diketahui foton dan masing-masing energi berhubungan dengan frekuensi yang dijelaskan oleh Maxwell. Dua contoh aplikasi atau penerapan radiasi gelombang elektromagnetik. A. Gelombang radio, B. Gelombang mikro, C. Gelombang inframerah, D. Sinar tampak, E. Sinar ultraviolet, F. Sinar X, G. Sinar gamma. Selanjutnya 1.3 penjelasan singkat tentang dampak radiasi pada handphone. Berbagai bahaya atau dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan ponsel memang sangat kompleks dan sedikit sekali yang menyadari akan hal tersebut. Meskipun emisi telepon seluler sangat kecil, yaitu apabila diletakkan di dekat kepala selama beberapa menit dapat menaikkan suhu sel-sel otak sekitar 0,1 derajat Celcius. Penelitian lain menunjukkan bahwa potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat paparan radiasi elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, antara lain 1. Sistem darah, 2. Sistem reproduksi, 3. Sistem saraf, 4. Sistem kardiovaskular, 5. Sistem endokrin, 6. psikologis, dan 7. hipersensitivitas. Sedangkan manifestasi dari hipersensitivitas dikenal pula dengan istilah electrical sensitivity, yang menggambarkan gangguan fisiologis berupa tanda dan gejala neurologis maupun kepekaan terhadap medan elektromagnetik dan gejala-gejala yang khas. Selanjutnya 2.1 manfaat radiasi handphone. Dalam komunikasi, semua sistem komunikasi modern menggunakan bentuk radiasi elektromagnetik. Variasi intensitas radiasi berupa perubahan suara, gambar, atau informasi yang sedang dikirim. Misalnya, suara manusia dapat dikirim sebagai gelombang radio atau gelombang mikro dengan membuat gelombang bervariasi sesuai variasi suara. Bahaya radiasi handphone. Dilansir dari berbagai sumber video, langsung intip sederet bahaya dari radiasi handphone bagi tubuh berikut. A. Menghilangkan konsentrasi. Handphone akan memancarkan cahaya dari gelombang radiasi yang sangat mudah ke dalam tubuh manusia, terutama pada bagian kepala. Bahkan radiasi handphone yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik bisa berdampak buruk pada otak. B. Menyebabkan sakit kepala atau migrain. Hal ini terjadi diakibatkan karena kamu terlalu dekat meletakkan handphone dengan kepala, atau ketika kamu terlalu lama melakukan panggilan tanpa menggunakan headset. Ketika handphonemu terlalu dekat dengan kepala, maka energi negatif akan terkumpul dengan mudahnya masuk ke otak, memicu penyakit katarak. Bahaya radiasi handphone ternyata juga bisa dipancarkan melalui layar, sehingga ketika kamu melihat layar HP terlalu lama, maka bisa merusak jaringan mata. Jika jaringan mata terkena radiasi handphone, maka bisa memicu penyakit katarak. D. Memicu kerusakan otak. Tidak hanya menghilangkan konsentrasi, radiasi handphone juga memicu kerusakan otak jika diletakkan di dekat kepala saat tidur ataupun menelpon. Bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi yang dihasilkan oleh handphone dapat mempengaruhi susunan saraf tubuh hingga otak dan menurunkan tingkat kesuburan pada pria. Dengan adanya hal tersebut, maka akan membuat pria menurun dan bisa menyebabkan kemandulan juga. Radiasi handphone bisa mengganggu kelancaran peredaran darah yang ada di sekitar alat reproduksi pria. Maka dari itu, hindari meletakkan handphone di dalam kantong celana. F. Memicu terkena kanker payudara. Seperti halnya radiasi handphone bisa menghambat peredaran darah dan mampu memutus jaringan kelenjar busuk, sehingga bisa
memicu timbulnya sel kanker pada jaringan payudara. Radiasi yang terus terakumulasi akan mengaktifkan sel kanker di payudara. Kesimpulan, berbagai bahaya atau dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan ponsel memanglah sangat kompleks dan sedikit sekali yang menyadarinya. Ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak percaya. Beberapa studi epidemiologi menyatakan bahwa penggunaan telepon seluler atau smartphone secara berlebihan lebih rentan mengakibatkan gangguan kesehatan, antara lain seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan konsentrasi, sulit tidur, dan masalah pendengaran yang mungkin masih umum terjadi. Masalah selama beberapa tahun terakhir, penggunaan gadget telah meningkat secara substansial yang telah menimbulkan kekhawatiran yang berkembang tentang efek pada kesehatan yang dikaitkan dengan paparan medan elektromagnetik dan radiasi gelombang mikro yang dihasilkan gadget tersebut. Radiasi yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan akan menandakan masalah kesehatan masyarakat secara luas. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila yang ingin ditanya dipersilakan. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok D ya. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3 ya. Jadi pemaparan dari kelompok 3 mengenai bahaya dan manfaat radiasi terhadap handphone. Nah, ini yang paling sering kita pakai nak ya. Jadi alat komunikasi ini tadi seperti yang sudah disampaikan juga sedikit sekali orang yang menyadari bahayanya gitu ya. Jadi kemarin di kelompoknya Alvin juga sudah disampaikan bahwa penggunaan elektronik, misalnya laptop, handphone, dan lain sebagainya itu digunakan secara bijak. Artinya kita juga harus mengetahui bahaya dan manfaatnya masing-masing. Oke, mungkin kesempatan kali ini untuk pertanyaan berarti ini kelompok 3 sudah ada bertanya kemarin ya. Jadi Ibu kasih kesempatan di rolling dulu deh. Kelompok 5, 6, dan 7. Oke. Mungkin perwakilan dari kelompok 5, 6, dan 7 jika ingin bertanya, nak. Jika memerlukan slide yang ditampilkan oleh kelompok DEA, silakan dituliskan di kolom chatnya boleh, disebutkan juga boleh. Mungkin ingin ditampilkan yang di slide keberapa gitu. Mungkin dari slide ketiga ya Dea ya. Oke, kalau ini kemarin sudah dijelaskan di kelompoknya Alif ya. Jadi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan sih kalau dari sini, karena ini hanya pengertian dari radiasi elektromagnetik, yaitu kombinasi antara magnet dan medan listrik. Jadi namanya juga elektromagnet. Jadi pasti ada hubungannya antara magnet dan listrik ya. Jadi pergesekan atau pergerakan dua buah magnet itu akan menyebabkan listrik atau energi listrik ya. Kayak kemarin kita sudah bahas, kalau dua buah magnet itu kita dekatkan maka akan ada garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet itu bisa menimbulkan arus listrik. Nah, dia akan mengubah diri menjadi yang namanya elektro. Oke, di sini ada contoh-contoh lainnya. Cahaya tampak, cahaya matahari juga merupakan radiasi elektromagnet. Jadi masing-masing itu ada bahaya dan manfaatnya. Oke, next slide berikutnya dek. Nah, ini lewatin aja. Nih ya, berarti stop di sini dulu. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Perwakilan kelompok 5, 6, dan 7. Oke, mungkin sambil kelompok lain mempersiapkan pertanyaan, dari kelompok Alpin Pin mungkin mau menjawab pertanyaan Wahyu kemarin? Oke, Tiar jawab pertanyaan Wahyu ya? Oke, siap, silakan.
Untuk menjawab pertanyaan Mario, bagaimana proses penyebab terjadinya radiasi dari laptop atau WiFi dan bagaimana cara untuk mencegah agar tetap terjadinya radiasi pada laptop dan WiFi terhadap diri kita dan sekitarnya. Yang pertama, bentuk prosesnya itu radiasi elektromagnetik terjadi ketika medan listrik dan medan magnet berosilasi, merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Pada laptop, radiasi dikeluarkan dari komponen-komponen laptop sendiri, seperti hard disk, prosesor, chip memori, dan lain. Pada WiFi, prosesnya terjadi ketika kita komunikasinya asal berkomunikasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Laptop dan WiFi menggunakan gelombang radio atau elektromagnetik yang luas terkenal BGS, yang mana gelombang radio yang termasuk dalam radiasi elektromagnetik, di mana jika terkena terlalu banyak dalam jangka yang panjang dapat menyebabkan penyakit-penyakit kanker seperti kanker otak, tumor otak, dan Alzheimer. Cara yang paling mudah untuk mencegah radiasi dari laptop. Yang pertama, jarak laptop, mengatur jarak pada monitor, mengatur jarak layar komputer dan pencahayaan ruangan, dan terakhir menggunakan kacamata untuk mengurangi radiasi. Dan untuk WiFi, menggunakan jaringan kabel daripada jaringan kabel tidak menghasilkan radiasi yang besar dan koneksi lebih mulus lagi. Dan yang terakhir, menghindari berlama-lama di tempat yang terdapat sinyal WiFi seperti di mall, di restoran, dan lain-lain. Ya, sekian Bu. Oke, terima kasih. Ini ada di makalah kalian materinya? Enggak Bu, itu tambahan Bu, khusus pertanyaan dari Mas Bu. Oh gitu, tambahan ya. Jadi itu kemarin sudah dikonsep jawabannya atau langsung dibacakan, Tiar? Bisa diulang Bu? Jawaban Tiar tadi itu sudah dikonsep dalam bentuk tulisan atau langsung dibacakan? Dalam tulisan Bu? Tulisan tangan atau dalam Word? Di Word Bu? Oke, kalau di Word mungkin nanti bisa di share ke Ibu. Ya, di screenshotkan untuk yang jawabannya aja, nanti biar Ibu tampilkan di presentasinya. Tinggi Bu. Oke, gimana yuk jawabannya yuk? Ya Bu, sudah Bu. Oke, jadi karena WiFi dan laptop tadi sangat berhubungan erat. Kalau handphone kan kita masih bisa ya tidak pakai WiFi selama kita punya kuota gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan laptop itu tidak bisa kita mengakses internet tanpa WiFi. Nah, makanya kemarin kenapa materi WiFi dengan laptop itu Ibu gabung jadi satu. Karena dia satu kesatuan. Kalau handphone kita masih bisa searching ya tanpa menggunakan WiFi. Selama kita punya kuota, artinya mengurangi radiasi yang terjadi. Jadi kalau harusnya radiasi itu dari dua nih, dari satu dari handphone dan satu dari WiFi, kita kurangi jika kita menggunakan kuota. Artinya hanya radiasi dari handphone saja. Tapi kalau memang tidak punya kuota gitu, terus kita pakai WiFi, ya mau tidak mau gitu kan, kita akan mendapatkan atau bersinggungan dengan dua buah radiasi. Nah, kemudian bagaimana prosesnya tadi? Benar bahwa laptop itu sebenarnya tidak memunculkan radiasi yang terlalu besar jika kita gunakan dalam waktu yang masih normal ya, artinya tidak misalnya 3 jam kita di depan laptop aja sambil nulis gitu dengan tulisan panjang, itu radiasi cahaya yang ada pada laptop itu akan mempengaruhi sel-sel pada mata, kemudian bisa ke otak juga ya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, sedangkan karena kita menggunakan WiFi, nah kita tahu sendiri nih, WiFi kan bisa digunakan tidak harus pada ruangan tersebut ya. Misalnya kayak kalian nih di kafe gitu, terus di kafe itu ada WiFi gratisnya gitu. Nah, itu kan di depan kafe pun bisa kalian gunakan WiFi-nya. Artinya jaringannya akan lebih luas dibandingkan kalian menggunakan laptop. Jadi kalau laptop aja kan kita pasti berhadapan ya menggunakannya, tidak mungkin laptopnya di kamar, kitanya di dapur bisa make gitu kan. Nah, kalau WiFi kan kita di dapur pun masih bisa memakai WiFi walaupun
perangkat WiFi-nya dipasang di ruang tamu misalnya. Jadi luasnya jaringan WiFi itu dibantu oleh jaringan radio tadi ya. Jadi elektromagnetiknya itu berpengaruh pada jaringan radio. Jadi dia lebih luas jaringan radiasi elektromagnetiknya dibandingkan laptop. Makanya prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan radiasi laptop itu sendiri. Ya, prosesnya benar yaitu dari elektromagnetik terhadap jaringan radio ya, seperti radio karena dia sistemnya adalah satelit di sini. Oke, untuk kelompok 5, 6 dan 7 siapa perwakilannya? Yang ingin mengajukan pertanyaan? Selanjutnya Bu. Oke, boleh. Dea. Ini kayaknya dilewatin aja ya. Oke, ini mungkin bahaya radiasi handphone. Ini cuma sebagian ya, sebenarnya masih ada beberapa. Jadi ini hanya sebagian yang disebutkan. Tinggal kita saja bijak menggunakannya. Apalagi sekarang kita pembelajaran daring pastinya semua berhubungan dengan handphone, WiFi, dan laptop. Oke, kelompok 5, 6, dan 7. Kelompok 5 berarti kelompoknya Najwa, kemudian Wahyu, dan Dimas ya. Kelompok dari Najwa, Wahyu, dan Dimas. Ada yang sudah mempersiapkan pertanyaannya? Oke, makasih Alif ya sudah mengumpulkan PowerPoint-nya. Oke, mungkin dimulai dari Najwa. Najwa dan kelompoknya ya. Misalnya dari kelompok Najwa ada yang mau bertanya atau mewakili dari kelompoknya, silahkan. Oke. Dea, silahkan dicatat Naya pertanyaannya. Oke Najwa. Yang warna ungu. Dia di KPT kan tertulis bahwa contoh gangguan kesehatan akibat radiasi elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, contohnya seperti sistem kardiovaskular. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem kardiovaskular tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Najwa ya. Tadi Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk Tiar yang sudah menjawab pertanyaan Wahyu mewakili kelompoknya ya. Oke, pertanyaan pertama dari kelompok 5 untuk kelompok Dea. Kelompok 3 ya, ini ada penjelasan singkat tentang dampak radiasi pada handphone sebagian, yaitu berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Apa sih sistem kardiovaskular itu? Nah, bisa sambil dicari mungkin ya jawabannya. Sambil kita tunggu pertanyaan dari kelompok Wahyu dan Dimas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Dim. Saya dari kelompok 7 Bu yang bertanya Bu. Oke, silakan Dimas. Bagaimana cara meminimalkan paparan dampak radiasi pada handphone? Bagaimana cara meminimalkan? Bisa diulang, Dim?
radiasi pada handphone. Oke, meminimalkan paparan radiasi ya. Paparan radiasi pada handphone. Oke, sedangkan pada saat ini kita sangat memerlukan ya, lebih sering menggunakan gitu kan, apalagi untuk kegiatan belajar daring. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin dari kelompok Dea sudah ada yang menyiapkan jawaban untuk pertanyaan Najwa atau Dimas yang sederhana dulu. Oke, gimana Dek? Ada yang sudah mempersiapkan jawabannya? Dua dulu nggak apa-apa dari kelompoknya Najwa sama Dimas. Permisi, Iya, Din? dari kelompok meja. Oke, silakan. Dari kelompoknya Najwa ya. Apa yang dimaksud dengan sifat kardiovaskula? Iya. Jawabannya,
Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan gizi ke sel dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis, yang artinya ketika disebut penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit jantung. Terima kasih. Oke, kardiovaskular artinya sistem sirkulasi ya yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau sistem darah itu ada sendiri, kemudian sistem reproduksi juga ada sendiri, sistem saraf, endokrin, psikologis, dan hipersensitivitas. Oke, ini ada Yehuda ingin bertanya mewakili kelompok 6 ya. Permisi Bu, saya Yehuda dari perwakilan kelompok 6 ingin bertanya. Tadi dikatakan radiasi handphone berdampak buruk pada otak. Apakah radiasi handphone pada otak akan menyebabkan kesulitan untuk memahami pelajaran dan apakah akan berdampak sampai kebodohan? Oke, ini untuk pertanyaan Yehuda ada di kolom chat ya, Dea. Bisa sambil dicatat. Oke, terima kasih ya Dinda untuk jawabannya. Jadi radiovaskular tadi adalah tentang sistem peredaran darahnya atau sirkulasinya gitu. Jadi dari pergantian yang kalau di ruangan kita itu ada namanya sirkulasi udara. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita ada yang namanya sirkulasi peredaran darah. Jadi kalau sistem darah kita punya darah putih dan darah merah ya, sel darah putih dan sel darah merah. Kemudian kalau sistem reproduksi sudah jelas ya kita memiliki, kemudian sistem saraf. Saraf juga banyak ya, tidak hanya otak. Nah, jadi ada beberapa saraf lainnya, cuman yang lebih dikenal atau banyak berpengaruh adalah saraf otak. Itu akan mempengaruhi saraf motorik lainnya. Kemudian psikologi itu juga masih berhubungan dengan sistem saraf. Hipersensitivitas biasanya berhubungan dengan tingkat sensitif seseorang. Misalnya nih dia katakanlah ada beberapa yang hiperaktif gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan kelainan, bukan sebuah sesuatu untuk dihina atau untuk dibully, bukan, tetapi itu justru mereka itu memiliki suatu kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain, hanya saja cara menyampaikannya yang berbeda. Kemudian kayak darah tinggi itu ya, jadi hipertensi juga itu termasuk hipersensitivitas. Semua orang pasti ada memiliki, hanya saja tidak setiap saat muncul gitu ya. Mungkin kalau yang perempuan gitu kan atau wanita biasanya hipersensitivitas itu akan meningkat pada saat sedang menstruasi atau mendekati menstruasi, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau cowok kira-kira kalau mungkin kurang tidur kali ya, jadi hipersensitivitasnya akan meningkat. Mungkin kalau dibangunin jadi ngambek atau marah, nah itu juga contoh dari hipersensitivitas. Atau mungkin kelelahan itu juga bisa menyebabkan hipersensitivitas sama. Oke, Dek, bagaimana? Ada 2 pertanyaan, tadi pertanyaan dari kelompoknya Dimas, oleh Dimas sendiri. Bagaimana cara meminimalkan paparan radiasi terhadap handphone? Ya. Kalau dari kelompoknya Wahyu itu soalnya ada pada
kolom chat diwakilkan oleh Yehuda. Itu apakah radiasi handphone pada otak akan menyebabkan kesulitan untuk memahami pelajaran dan apakah berdampak sampai dengan kebodohan. Nah, itu. Ini berhubungan dengan sistem saraf. Berarti nanti dia hubungannya adalah terhadap sistem saraf dan terhadap psikologi, ya. Jadi berdampak atau tidak terhadap kebodohan. Oke, sambil menunggu kelompok dia menyiapkan jawabannya, Ibu timpa dulu ya dia presentasinya. Ibu ingin menyampaikan atau memperlihatkan tadi jawaban dari kelompoknya Alvin tentang pertanyaan Wahyu. Mungkin ada yang belum sempat mencatat, jadi tidak apa-apa sambil menunggu kelompok dia mempersiapkan. Tidak usah ditutup mungkin, atau mau ditutup dulu. Oke, ini ya. Sudah terlihat, nak? Sudah, Bu. Oke ya, sudah terlihat. Ibu perbesar dulu. Nah, ini ya pertanyaan dari Wahyu kemarin dari kelompok Alvin, dijawab oleh kelompoknya Alvin tadi oleh Tiara ya. Di sini bagaimana proses bentuk terjadinya radiasi dari laptop atau WiFi. Nah, di sini prosesnya sudah dijelaskan dengan cukup detail ya, sesuai dengan apa yang kalian pelajari melalui otodidak ya, atau belajar sendiri nih gitu. Karena kalau di sekolah pasti akan dipandu gitu, tapi karena di rumah jadi mungkin kita hanya via online saja. Proses terjadinya ketika kita hendak mengirim sinyal saat berkomunikasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Handphone dan WiFi atau laptop dan WiFi itu mengeluarkan gelombang radio ya, yang sangat kuat sampai ke menara BTS. Karena gelombang elektromagnetik yang terjadi dari WiFi itu adalah gelombang elektromagnetik jenis gelombang radio. Nah, dia memiliki sinyal yang lebih jauh jangkauannya dibandingkan kuota ya. Jadi sinyal dari kuota kita itu tidak terlalu jauh seperti sinyal WiFi. Nah, kemudian yang mana gelombang radio tersebut termasuk radiasi gelombang elektromagnetik yang menggunakan jaringan kabel. Nah, di sini kalau ini kayaknya jawabannya ada yang kurang ya. Jadi menggunakan jaringan kabel ini di sini sambungannya nih. Menggunakan jaringan kabel daripada nirkabel karena nirkabel itu jangkauannya lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian cara untuk mencegah radiasinya untuk laptop mungkin mengukur jarak pandang. Sama seperti kita menonton televisi ya. Disarankan itu 30 cm minimal. Bahkan mungkin lebih bagusnya adalah 1 meter atau lebih dari itu ya. Jadi jarak baca normal itu adalah 30 cm. Jarak baca normal saja 30 cm. Apalagi kalau terhadap radiasi alat elektronik ya, lebih baik lebih dari 30 cm. Kemudian mengatur kecerahan layar komputer dan pencahayaan. Nah, ini ada beberapa siswa yang pernah Ibu lihat bahwa layar monitornya itu digelapin. Nah, itu bagus. Ya, jadi mengurangi radiasi terhadap mata kita. Karena pernah kejadian beberapa angkatan yang lalu ya, kakak tingkat kalian itu matanya sampai terlihat lebam, tapi hanya sebelah ya. Jadi hanya sebelah kiri kalau tidak salah. Ternyata itu diakibatkan oleh radiasi laptop. Nah, itu berdasarkan
hasil diagnostik dokter ya, bukan dari kami atau bukan dari ibu, tetapi hasil diagnostik dokter. Nah, sehingga cahaya laptop itu sebaiknya memang lebih redup. Kemudian menggunakan kacamata nih, kacamatanya bisa kacamata jika dia minus atau plus, atau mungkin kacamata radiasi ya. Kemudian untuk WiFi menggunakan jaringan kabel. Nah, jaringan kabel ini anak-anak TKJ lah ya yang lebih memahami gitu kan. Pakai LAN ya bahasanya dibandingkan nirkabel. Nirkabel itu ya WiFi yang bisa disambungkan kemana aja dengan menggunakan password. Nah, menghindari berdiam atau menghindari berlama-lama di tempat yang terdapat sinyal WiFi. Tapi kebanyakan itu lebih memilih mencari tempat-tempat yang WiFi-nya gratis ya biasanya. Apalagi kalau dalam kondisi semuanya daring seperti saat ini. Ya kita membijaksanai diri kita sendiri aja nak, kapan kita mempergunakan, kapan kita harus mengistirahatkan mata kita ya. Karena mata kita kemudian syaraf-syaraf di dalam diri kita itu juga perlu istirahat ya, tidak bisa diporsir dalam waktu yang sangat lama. Oke, mungkin untuk Wahyu kalau mau di screenshot jawaban ini, monggo silahkan. Teman-teman yang lain juga ya jika diperlukan penjelasannya. Sambil menunggu kelompoknya Dea menjawab pertanyaan dari Dimas dan Yehuda. Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dimas. Oke, Via, silahkan untuk menjawab pertanyaan Dimas. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menjelaskan paparan dampak radiasi pada handphone. Oke. Untuk mengatasi bahaya radiasi handphone, ada beberapa tips yang perlu diketahui. Yang pertama, mengaktifkan stiker. Kedua, lebih baik SMS. 3, setting ke mode offline. 4, memakai handphone sebaiknya di ruang yang luas. 5, lihat indikator penerimaan sinyal. 6, memakai telinga secara bergantian. 7, menerapkan sistemnya saja. 8, mengurangi pemakaian smartphone. 9, handphone jangan langsung dipegang-pegangnya jika koneksi belum tersambung. 10, jangan gantungi handphone jika tak ingin terkena bahaya radiasi. 11, malam hari sebaiknya handphone dimatikan. 12, jauhi anak balita dari handphone. Dan yang terakhir, gunakan tutup casing anti radiasi handphone. Sekian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali Via. Gimana Dim untuk jawabannya? Ya, mengerti. Oke, ternyata banyak ya untuk cara mengurangi lah ya, mengurangi atau meminimalisir gitu paparan radiasi handphone. Via nanti Ibu bisa minta jawabannya tadi nak dilampirkan di PowerPoint kalian. Ini Bu, boleh. Oke ya. Sama pertanyaan Najwa tadi, nanti tolong dituliskan juga jawabannya di PowerPoint kalian ya sebelum dikirim ke Ibu. Oke, Alvin terima kasih ya sudah mengumpulkan PowerPoint-nya. Oke, berarti tinggal pertanyaan dari kelompoknya Wahyu yang diwakilkan oleh Yehuda tadi. Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, Rejani silahkan. Jadi pertanyaannya, apakah radiasi handphone pada otak akan menyebabkan kesulitan pada memahami pelajaran dan apakah berdampak pada sampai kebodohan? Jadi jawabannya adalah radiasi smartphone memang bisa membahayakan otak manusia. Penelitian terbaru mengungkap salah satu dampak radiasi smartphone yang cukup berisiko ternyata bisa merusak daya ingat pengguna remaja. Penelitian yang dilakukan Swiss Tropical dan Public Health Institute ini mengungkap
Radiasi dari smartphone bisa mengakibatkan exposure radiasi RF EMF yang bisa menurunkan performa daya ingat mengajar. Jadi radiasi smartphone tidak berdampak sampai kebodohan, tetapi menurunkan daya ingat pada otak. Ya, terima kasih. Oke ya, sudah dijawab oleh Rejani bahwa radiasi dari handphone itu sangat kecil ya kemungkinannya untuk menyebabkan kebodohan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat menyebabkan menurunnya daya ingat. Ya, apalagi kalau penggunaan handphone tersebut kalian menggunakannya untuk, mohon maaf nih, yang tidak sesuai dengan keperluan kita. Misalnya kalian kan saat ini pelajar ya, jadi kalau misalnya untuk lomba, kemudian untuk searching pelajaran, itu masih positif, tentu hasilnya juga akan positif yang kita dapat ya. Tapi kalau kalian menggunakannya untuk hal yang negatif, hasilnya juga negatif. Contohnya nih nak, bukannya ibu tidak mengizinkan kalian main game ya, terkadang ibu juga main game gitu, tapi kita lihat gamenya seperti apa, kemudian durasi waktunya seperti apa ya. Seperti yang sudah ibu sampaikan, saraf mata kita adalah saraf yang paling sensitif. Jadi ada hubungannya dengan saraf otak juga, karena kalau kita pusing itu bagian maaf, kalau misalnya saraf mata kita itu ada masalah gitu ya, jadi misalnya minus atau plus, itu akan mempengaruhi saraf pada otak kita. Nah, di situ kita akan merasakan sakit kepala gitu kan, mata kita berair. Nah, artinya saraf mata dengan saraf motorik otak itu ada hubungannya. Dia langsung berinteraksi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada pengalaman, sebenarnya si anak itu pintar sekali dia. Tetapi karena kecanduan game online ya, jadi menyebabkan dia malas belajar, kemudian tidak hadir ke sekolah. Padahal dia tidak bodoh gitu. Dia pintar, dia sangat pintar. Bahkan buktinya pada saat ulangan gitu kan, dia mengikuti pelajaran tidak gitu. Tetapi pada saat ulangan diawasin benar-benar tanpa membuka buku gitu, tanpa membuka Google, dia bisa menjawab. Artinya kemungkinannya kecil sekali, hanya 0,0 sekian untuk mempengaruhi kebodohan. Tapi kalau menurunkan gitu ya, menurunkan keinginan belajar, kemudian semangat belajar, itu bisa jadi. Karena handphone, laptop itu ada hubungannya dengan WiFi tadi ya. Jadi mengurangi, bukan menyebabkan suatu kebodohan terhadap manusia gitu ya. Tapi tinggal kita lagi, bagaimana kembali ke kita untuk membijaksanai kita mau menggunakannya ke hal yang positif atau hal yang negatif. Ya, itu aja sebenarnya kalau untuk pertanyaan dari Yehuda, ya, kelompok 6 tadi, bahwa benar bisa menurunkan konsentrasi belajar karena akan lebih sibuk ya dengan kegiatannya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya gamenya kayak TTS gitu, kemudian gamenya tentang cerdas cermat online gitu, wah itu kan hal yang positif ya, itu akan menambah daya ingat kita, akan menambah tingkat pengetahuan kita. Yang penting kita menggunakannya dengan bijak. Kembali lagi ke kesimpulan dari kelompok 2 kemarin yang disebutkan oleh Alvin, bahwa gunakanlah alat elektronik ya, padahal itu menggunakan radiasi gitu ya, berdampak radiasi, tetapi jika kita menggunakan secara bijak dan secara positif, maka hasilnya juga akan baik untuk diri kita. Tidak berlebihan ya, semua juga kalau digunakan secara bijak itu akan berdampak positif untuk kita. Sama kayak makan nih, kalau makannya kita sesuai porsi, sesuai kebutuhan aja, tidak mungkin kekenyangan, tidak akan sakit perut dan lain sebagainya. Sama aja halnya seperti itu. Oke, bagaimana Yehuda untuk jawaban dari Rejani, perwakilan kelompok 3? Oke, sudah jelas ya. Baik, ada lagi nak yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan?
Oke, berarti nanti kita hari Rabu itu bertemu dengan kelompoknya Yuda Satria ya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kelompok Dea bisa ditutup sesi tanya jawabnya dan presentasi hari ini, Dek. Oke, sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Ibu minta tolong untuk kelompok Dea dilampirkan jawaban dari pertanyaan Dimas, Najwa, dan Yehuda ya di dalam PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan nanti insya Allah hari Rabu ya dengan kelompoknya Yuda. Dengan judulnya apa nih? Mana Yudanya? Oke, judulnya apa Yud untuk hari Rabu? Manfaat dan bahaya. Dampak komputer. Oke, ini masih ada hubungannya dengan kita ya, dengan pembelajaran kita secara daring. Kemarin sudah dibahas tentang laptop, kemudian WiFi. Hari ini dibahas tentang handphone. Nah, lusa dibahas tentang komputer. Jadi berhubungan dengan TKJ dan dengan proses pembelajaran kita saat ini. Ya, jadi Ibu harap setelah pembelajaran kita bisa lebih bijaksana untuk menggunakan perangkat elektronik atau apapun yang kita pakai ya, entah alat elektronik ataupun kegiatan sehari-hari. Oke ya, pertemuan kita Ibu Aida sampai di sini untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Rabu dengan kelompoknya Yuda, yaitu bahaya dan manfaat dari radiasi komputer ya. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.